Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya, Ferdina, dari Los Angeles, California. Hari ini saya dan Kak Tina, kami dari tim We Read Traveling with Jesus, akan membacakan ayat-ayat kitab suci bagi Anda. Selamat mendengarkan. Kelahiran Yesus yang konon akan menjadi Raja Israel membawa kegoncangan bahkan ancaman terhadap kekuasaan Herodes Agung. Herodes berusaha untuk mencari informasi melalui 3 raja yang akan mengunjungi Yesus di Bethlehem, tetapi tidak berhasil. Maka ia marah dan menyuruh para serdadu untuk membunuh anak-anak kecil yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Ini sangat menyedihkan karena ibu-ibu dan orang tua menangisi anak-anak mereka yang dibunuh oleh para penguasa. Apa yang bisa kita dapat dari kisah ini? Mungkin untuk para pemimpin agar perasaan berkuasa itu harus dikontrol. Santa Fabiola, setelah pertobatannya, dia menjadi sangat religius, dan dia adalah sahabat Santo Hieronymus karena ia membantu Santo Hieronymus dengan membangun biara untuk membantu lancarnya penterjemahan kitab suci yang dilakukan oleh Santo Hieronymus saat itu. Dan dia juga adalah sahabat dari Santo Pamatius yang bersama-sama Santo Pamatius membangun rumah sakit untuk orang miskin yang kemudian dikenal sebagai rumah sakit umum kedua di dalam sejarah Eropa. Rumah sakit umum pertama dalam sejarah Eropa dibangun juga oleh Santa Fabiola. Pertama kali sebelum ia membangun rumah sakit kedua bersama Santo Pamatius. Beliau juga adalah sahabat dari Santa Paula dan Santa Eustachium. Santa Fabiola meninggal tahun 399. Dia sangat dicintai dan dihormati di Eropa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan dari surat Yohanes yang pertama. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil.
dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Beloved, this is the message that we have heard from Jesus Christ and proclaim to you. God is light, and in Him there is no darkness at all. If we say we have fellowship with Him, while we continue to walk in darkness, we lie and do not act in truth. But if we walk in the light as He is in the light, then we have fellowship with one another, and the blood of His Son Jesus cleanses us from all sin. If we say we are without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we acknowledge our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and cleanses us from every wrongdoing. If we say we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. My children, I am writing this to you so that you may not commit sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. He is expiation for our sins, and not for our sins only, but for those of the whole world. Mazmur tanggapan. Refrain, jiwa kita telah diselamatkan, seperti burung dari jerat penangkap burung. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Jiwa kita telah diselamatkan, seperti burung dari jerat penangkap burung. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Jiwa kita telah diselamatkan, seperti burung dari jerat penangkap burung. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Jiwa kita telah diselamatkan, seperti burung dari jerat penangkap burung. Responsorial Psalm. Our soul has been rescued like a bird from the fowler's snare. Had not the Lord been with us when men rose up against us, then would they have swallowed us alive when their fury was inflamed against us. Our soul has been rescued like a bird from the fowler's snare. Then would the waters have overwhelmed us. The torrent would have swept over us, then would have swept the raging waters. Our soul has been rescued, like a bird from the fowler's snare. Broken was the snare, and we were freed. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth.
Our soul has been rescued, like a bird from the fowler's snare. Hallelujah, hallelujah. We praise you, O God. We acclaim you as Lord. The white-robed army of martyrs praise you. Hallelujah, hallelujah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. When the Magi has departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Rise, take the child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I tell you. Herod is going to search for the child to destroy him." Joseph rose and took the child and his mother by night and departed to Egypt. He stayed there until the death of Herod, that what the Lord had said through the prophet might be fulfilled. "Out of Egypt I called my son." When Herod realized that he had been deceived by the Magi, he became furious. He ordered the massacre of all the boys in Bethlehem and its vicinity 2 years old and under. In accordance with the time he had ascertained from the Magi, then was fulfilled what had been said through Jeremiah the prophet. A voice was heard in Ramah, sobbing and loud lamentation, Rachel weeping for her children, and she would not be consoled, since they were no more. The Gospel of the Lord.
Bacaan tambahan dari Kitab Keluaran. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memengerangi kita, lalu pergi dari negeri ini." Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, "Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup." Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan, biarkanlah hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Then a new king, to whom Joseph meant nothing, came to power in Egypt. "Look," he said to his people, "the Israelites have become far too numerous for us. Come, we must deal shrewdly with them, or they will become even more numerous, and if war breaks out, will join our enemies, fight against us, and leave the country." So they put slave masters over them to oppress them with forced labor, and they built Pithom and Ramesses as store cities for Pharaoh. But the more they were oppressed, the more they multiplied and spread. So the Egyptians came to dread the Israelites and worked them ruthlessly. They made their lives bitter with harsh labor in bricks and mortar, and with all kinds of work in the fields. In all their harsh labor, the Egyptians worked them ruthlessly. The king of Egypt said to the Hebrew midwife, whose names were Shipra and Pua,
When you are helping the Hebrew woman during childbirth on the delivery stool, if you see that the baby is a boy, kill him. But if it is a girl, let her live. Then Pharaoh gave this order to all his people. Every Hebrew boy that is born you must throw into the Nile, but let every girl live. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.